Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen yaitu Bapak Andri Riko Yulianto. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil review jurnal dengan tema 10. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, dengan saya sendiri Nadila. Kemudian ada Lili Oktaviani, ada Ceris Mikalenko. Perkenalkan, saya Nadila. Di sini saya akan mereview jurnal tentang strategi penganggaran berbasis kinerja dalam akuntansi manajemen untuk meningkatkan hasil keuangan. Di sini ada tentang jurnal. Yang pertama, nama jurnal, nomor, dan edisi terbit. Untuk jurnal di sini jurnal pendidikan dan pengajaran volume 8 nomor 1 tahun 2025. Kemudian yang kedua ada penulis dan tahun terbit. Untuk penulis di sini ada Ahmad Jidan, tahun terbitnya yaitu tahun 2025. Kemudian di sini ada abstrak. Penganggaran berbasis kinerja atau PBB menghubungkan alokasi dengan anggaran indikator kinerja untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transformasi. Artikel ini membahas peran PBB dalam akuntansi manajemen, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan sumber daya. Juga dijelaskan faktor keberhasilan, tantangan penerapan, serta rekomendasi agar PBB dapat mendukung kinerja keuangan berkelanjutan di organisasi. Di sini ada latar belakang. Penganggaran berbasis kinerja atau PBB penting bagi akuntabilitas manajemen karena meningkatkan transformasi akuntabilitas dan aktivitas anggaran. PBB makin dibutuhkan agar organisasi dapat menunjukkan hasil pengeluaran. Namun, tantangan seperti penentuan indikator tepat, integrasi data, dan keterlibatan pemangku kepentingan masih ada. Oleh karena itu, pemahaman mendalam diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan PBB demi kinerja keuangan yang lebih baik. Kemudian di sini ada variabel. PBB meningkatkan efisiensi dengan mengidentifikasi penghematan biaya tanpa mengurangi kualitas. Contohnya, sebuah perusahaan telekomunikasi di Asia berhasil mengurangi biaya operasional sebesar 20% dalam 2 tahun lewat evaluasi kinerja dan alokasi sumber daya. Kemudian ada definisi operasional variabel. Di sini ada PBB, pengurangan berdasarkan pencapaian kinerja. Kemudian ada akuntansi manajemen, pengelolaan informasi keuangan untuk keputusan. Kemudian ada hasil keuangan kinerja, keuangan organisasi. Kemudian ada efisiensi operasional, yaitu pengurangan biaya tanpa menurunkan kualitas. Kemudian yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu tanggung jawab terhadap anggaran dan kinerja. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis teori dan praktik penganggaran berbasis kinerja atau PBB dalam akuntansi manajemen. Data diperoleh dari literatur akademik dan publikasi industri guna memberikan wawasan tentang aplikasi dan tantangan PBB, sehingga menghasilkan perspektif yang komprehensif. Di sini ada hasil penelitian. Untuk hasil penelitiannya, PBB membantu organisasi mengalokasikan anggaran secara dinamis sesuai prioritas untuk mencapai tujuan. Di sektor publik, ini meningkatkan dampak sosial, sedangkan di swasta fokus pada investasi menguntungkan. Studi kasus di Kanada menunjukkan PBB meningkatkan kualitas layanan publik melalui relokasi anggaran berbasis kinerja. Di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran berbasis PBB bukan hanya metode penganggaran, tapi juga filosofi manajemen yang meningkatkan akuntabilitas, transformasi, dan efisiensi operasional dengan fokus pada hasil terstruktur dan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan yang strategis. Kemudian untuk sarannya di sini ada tetapkan indikator kerja yang jelas, kemudian integrasi PBB dan perencanaan yang strategis. Kemudian latih karyawan terkait PBB. Gunakan teknologi untuk pemantauan kerja. Yang terakhir, evaluasi dan sesuaikan anggaran rutin. Nama saya Ceris Mikalenko.
NIM 64234101. Di sini saya akan membacakan jurnal bagian 2. Analisis laporan laba rugi PT Pos Indonesia atau lebih tepatnya Persero. Analisis income statement PT Pos Indonesia atau lebih tepatnya Persero. Di sini ada tentang jurnal, nama jurnal, nomor dan edisi terbit, yaitu Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Volume 1 nomor 4 Oktober tahun 2023. Nomor 2 ada penulis dan tahun terbit. Untuk penulis ada nomor 1 Angeli Besan, Florence Lisa 1, Venencia Uktolesia, nomor 4 ada Noveri Makmara, nomor 5 ada Nurhani Salempesi, diterbitkan tahun 2023. Untuk abstrak, penelitian di PT Pos Indonesia atau lebih tepat Persero bertujuan menganalisis kinerja keuangan periode 2020 sampai 2021 menggunakan rasio return on investment ROI dan net profit margin atau lebih tepatnya NPM dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kondisi laporan laba rugi yang baik, ditandai dengan peningkatan positif persentase laba bersih atau lebih tepatnya NPM dan nilai ROI, yang mencerminkan perbaikan kinerja keuangan perusahaan selama periode tersebut. Selanjutnya ada latar belakang. Perusahaan bertujuan mendapatkan laba maksimal untuk kelangsungan dan pelayanan. Laporan laba rugi penting untuk menilai kinerja dan pengambilan keputusan. PT Pos Indonesia atau lebih tepat Persero menghadapi tantangan biaya tenaga kerja, namun laba dan pendapatan bersihnya meningkat dari 2020 sampai 2021. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis laporan laba rugi PT Pos Indonesia. Di sini ada variabel dan definisi operasional variabel. Untuk variabel, penelitian ini menggunakan laba bersih sebagai variabel dependen serta pendapatan usaha. Beban operasional dan beban pajak sebagai variabel independen. Tujuannya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan PT Pos Indonesia. Untuk definisi operasional variabel, laba bersih keuntungan akhir setelah beban pajak rupiah. Pendapatan usaha total penghasilan dari aktivitas utama rupiah. Dan selanjutnya ada beban operasional biaya operasional harian. Dan selanjutnya ada beban pajak atas laba yang harus dibayar dengan rupiah. Di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk memberikan gambaran nyata sesuai teori, lalu menarik kesimpulan dari hasil tersebut. Dan di sini ada hasil. Pada 2020, PT Pos Indonesia mencatat pendapatan bersih senilai 5,45 triliun dan biaya senilai 5,85 triliun pada tahun 2021. Pendapatan bersih turun menjadi 4,42 triliun dengan biaya senilai 4,75 triliun. Meski pendapatan menurun, laba tahun berjalan meningkat 72,43% dari senilai 342,1 miliar di tahun 2020 dan menjadi senilai 559,7 miliar 2021. EBITDA juga naik 19,77% menjadi senilai 930,2 miliar. Untuk kesimpulan, nomor 1, pada tahun 2021 PT Pos Indonesia berhasil mencatat peningkatan laba, ROI, dan NPM secara signifikan. Selain itu, likuiditas perusahaan tetap terjaga dengan baik dan pengelolaan piutang dilakukan secara efektif tanpa dijadikan jaminan utang. Dan untuk saran, tekan biaya agar laba naik dan hindari kerugian. Yang kedua, saran tingkatkan pendapatan dan kurangi biaya untuk naikkan ROI. Nomor yang 3 ada saran kurangi biaya besar dari pendapatan untuk naikkan NPM. Baik, saya Lili Oktavianisha Putri
akan melanjutkan presentasi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan jurnal ketiga, yaitu yang berjudul Anggaran Laba Rugi sebagai Alat Perencanaan Laba pada Perusahaan DNA Bakery, Kecamatan Tamban. Saya akan membacakan tentang jurnalnya terlebih dahulu, yaitu ada nama jurnal, nomor, dan edisi terbit. Nama jurnalnya itu adalah Jurnal Intekna Volume 22 nomor 2. Dan penulis juga tahun terbitnya adalah penulisnya Hikmahwati Nailia Nikmah dan Yusuf Solihin pada tahun 2022. Kemudian saya akan membacakan abstraknya, yaitu penelitian di DNA Bakery Tamban Industri Rumahan Roti bertujuan menyusun anggaran laba rugi menggunakan metode kuadrat untuk memforecast penjualan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Anggaran mencakup produksi, bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya operasi, serta harga pokok produksi dan penjualan. Hasilnya, anggaran laba bersih tahun 2022 sebesar Rp876.211.158. Kemudian saya akan membacakan latar belakangnya. Dalam ekonomi modern, anggaran bukan hanya sistem pencatatan, tetapi instrumen penting dalam manajemen. Hampir semua perusahaan, baik komersial maupun non-profit, menyusun anggaran sebagai proses perencanaan produksi dan keuangan masa depan menurut Hamzah 2020. Kemudian saya akan membacakan variabel juga definisi operasional variabel. Untuk variabelnya adalah DNA Bakery Tamban belum menyusun anggaran laba rugi dengan baik, menyebabkan kesulitan mengelola keuangan dan merencanakan laba rugi masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu menyusun anggaran untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha. Kemudian ada definisi operasional variabel, forecast penjualan, perkiraan penjualan dengan metode kuadrat atau SKF terendah. Kemudian ada anggaran produksi berdasarkan stabilitas persediaan. Kemudian ada anggaran biaya produksi, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian ada anggaran biaya operasi yang meliputi biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Lalu ada anggaran harga pokok produksi dan penjualan yang meliputi biaya produksi dan penjualan. Terakhir ada anggaran laba rugi, yaitu perkiraan laba rugi tahunan laba bersih 2022 sebesar Rp876.211.158. Lalu ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini termasuk kuantitatif deskriptif, studi kasus anggaran laba rugi. Kemudian ada variabelnya, yaitu anggaran laba rugi, pendapatan dan biaya untuk menentukan laba atau rugi. Lalu ada sumber data, yaitu didapat dari data primer dari wawancara dan juga observasi. Pengumpulan datanya, yaitu wawancara secara langsung. Dan yang terakhir analisis data, pengumpulan dan analisis data penelitian. Lanjut ke hasil, ada anggaran produksi, yaitu penjualan sama dengan produksi karena roti mudah rusak tanpa persediaan. Lalu ada biaya produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja yaitu 10 orang, dan overhead yaitu bahan penolong, listrik, perawatan, dan juga penyusutan. Lalu ada biaya operasi termasuk biaya pemasaran dan juga administrasi dengan total 146,4 juta. Lalu ada harga pokok produksi di tahun 2021 sebesar 928,7 juta. Dan ada laba rugi, yaitu laba bersih tahun 2021 diperkirakan 876,2 juta. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah anggaran biaya produksi dan operasional DNA Bakery tahun 2022 sekitar 1,07 miliar, menghasilkan laba bersih
sekitar 876,2 juta setelah biaya dan pajak. Lalu ada saran buat anggaran laba rugi, tambah karyawan ahli anggaran, dan jaga kualitas serta inovasi produk agar penjualan meningkat. Oke, mungkin segitu saja untuk presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Semoga ilmunya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.